Shalom, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan Yesus Kristus, buat semua jemaat dari GKS Sudirman dan GKS Batavia. Kita bertemu lagi pada siang ini pada ibadah raya streaming online tanggal 25 Oktober 2020. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Stanley Taharapi dengan tema kekristenan adalah sebuah pertunjukan. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita tertuju kepada firman Tuhan, dan kita akan mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang akan segera kami mulai pada siang ini. Walaupun kami streaming online dan kami berjauhan, tetapi kami percaya kami tetap di dalam satu roh. Kami berdoa kiranya firman yang akan disampaikan menjadi kekuatan, menjadi rema, dan bukan hanya pendengar firman saja, tapi kami semua adalah pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, rahmat, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang di antara teman-teman dan saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya hadirat-Mu juga dari mulai ibadah pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. When the world gets tough, filled with broken heart, but my loved ones fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turn rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. More than enough for every chains our life in you.
stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Our mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Love is powerful, and He shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. Your wind comes from grace overflowing us. You're more than enough for me. Grace overflowing us. You're more than enough for me. Grace overflowing us. You're more than enough for me. Hallelujah. You're more than enough for me. You're more than enough for me. Hallelujah. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Mari sebelum baca firman Tuhan, sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang merupakan damai sejahtera dan sukacita kami, mari Roh Kudus pandu kami, tolong, supaya kami mengerti firman-Mu, kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman yang tertulis, yang terdengar, bisa menjadi darah daging kami, orang bisa lihat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, demi nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah pertunjukan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan adalah perbuatan nyata Tuhan Yesus. Kekristenan adalah hasil penyembahan terhadap Tuhan Yesus. Kekristenan adalah pelaksanaan kehendak Tuhan Yesus. Ada 4 kata, pertunjukan, perbuatan, hasil, dan pelaksanaan. Saya jadikan 1 kata, performance. Bahasa Inggrisnya performance, tapi bahasa Indonesianya ada 4 kata, pertunjukan, perbuatan, hasil, dan pelaksanaan. Kekristenan bukanlah performance di atas panggung atau mimbar, karena semua itu bisa dimanipulasi. Hidup di atas panggung dan di dalam keseharian bisa saja berbeda, bisa penuh kepalsuan atau kemunafikan dan sebagainya. Kekristenan merupakan performance di dalam kehidupan setiap hari, di dunia nyata, kalau kita berinteraksi satu sama lain di dalam semua hubungan dan di berbagai bidang. Performance iman kita ada di situ, di hidup sehari-hari. Sejak purbakala, isu terbesar bagi manusia adalah kepercayaan atau trust.
Perlu bukti supaya percaya. Bagi manusia perlu bukti supaya percaya. Melihat dulu baru percaya. Beda dengan orang percaya, yaitu percaya dulu baru melihat. Dunia harus tahu, harus lihat bukti dari iman kita melalui tindakan dan keputusan yang kita buat 24/7. Mari sama-sama kita baca dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 18, 20 dan 26. Yakobus 2 ayat 18, 20 dan 26. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kita harus perform, karena Bapa mau kita perform. Mau kita tampil, dilihat oleh banyak orang. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari Ia melawat mereka. Nah, model performance yang dunia mau lihat dalam kehidupan kita, lihat dari kita adalah cara hidup kita yang baik dan perbuatan baik kita. Kenapa? Karena itulah performance atau gaya hidupnya Tuhan Yesus waktu hidup sebagai manusia di dunia ini. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 mengatakan, Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Bapa mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Bapa menyertai dia. Kunci Tuhan Yesus mampu karena Bapa menyertai beliau. Supaya kita disertai Bapa dalam kehidupan sehari-hari, sederhana saja, yaitu kerjakan atau tinggal di dalam kehendak beliau, kehendak Bapa. Saat kita tergerak atau sedang berbuat baik, itu pertanda Bapa sedang menyertai kita. Sebaliknya, jika kita terdorong atau merancangkan kejahatan, apalagi berbuat jahat, kita sedang keluar dari penyertaan Bapa. Bukan Bapa nggak ada lagi, tapi kita keluar, memutuskan pergi dari penyertaan Bapa. Nah, kalau orang berhenti berbuat baik menurut Mazmur 36 ayat 1-4, apa yang terjadi kalau orang berhenti berbuat baik? Yang pertama, dia rentan terprovokasi oleh dosa. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kalau orang-orang berhenti berbuat baik, apa yang terjadi? Yang kedua, tidak ada rasa hormat, rasa segan, rasa takut terhadap Tuhan. Yang ketiga, kalau orang berhenti berbuat dosa, apa yang terjadi? Perkataan mulutnya jahat dan menipu. Mudah sekali berbohong tanpa rasa bersalah. Kalau orang berhenti berbuat dosa, berbuat baik, apa yang terjadi? Jauh dari kebijaksanaan. Jauh pikiran picik, pikiran pendek, pikiran yang tidak ada gunanya, itu mendera kehidupannya. Apa yang terjadi kalau orang berhenti berbuat baik? Yang kelima adalah penuh dengan rancangan jahat dan salah jalan. Pasti mudah bagi dia untuk menyimpang. Nah, pertanyaannya, performance atau berbuat baik, performance kita yang bagaimana? Berbuat baik seperti apa? Cara hidup baik yang bagaimana? Yang pertama, saya sampaikan ada 6 poin, saya sampaikan mulai dari yang pertama. Pertama adalah performance karena kita mengalami perbuatan Tuhan, perbuatan baik Tuhan terlebih dahulu. Kita alami Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah Maria, kakaknya Marta dan Lazarus, perempuan yang berdosa, yang satu kali dia mendengar bahwa Simon si kusta, orang Farisi itu mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Waktu Maria mendengar,
Maria datang, dan kemudian waktu dia masuk rumah itu, dia datang kepada Yesus, dia membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu, minyak wangi yang mahal. Kemudian dia mencurahkan di atas kepalanya Tuhan Yesus, lalu kemudian dia duduk dekat kakinya Tuhan Yesus. Dia menangis, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dia menyeka dengan rambutnya, lalu dia menciumi kaki Tuhan Yesus, dia kemudian mengoleskan minyak. Lalu si pemilik rumah, Simon, si kusta itu berpikir, kalau orang ini nabi, dia pasti tahu wanita seperti apa yang sedang berbuat demikian terhadap dia. Kemudian waktu dia sedang berpikir demikian, Tuhan Yesus langsung panggil, Simon, ini. Ada 2 orang mendapat pinjaman dari lintah darat. Satu mendapat pinjam uang, mereka berhutang, satu orang berhutang, yang orang pertama berhutang 500 dinar. Nah, dan satunya berhutang 50 dinar. 1 dinar merupakan upah buruh 1 hari. Jadi kalau di Indonesia tahun 2020, upah buruh 1 hari berkisar 100.000 sampai 250.000 rupiah. Kita ambil saja upahnya kira-kira 150.000 rupiah. Jadi orang yang berhutang 500 dinar tersebut, yaitu lebih daripada setahun kerja, upah setahun kerja, 500 dinar berarti kali 150.000 sekitar 75 juta rupiah. Dan orang yang berhutang 50 dinar berhutang kira-kira 7,5 juta rupiah. 75 juta rupiah dan 7,5 juta rupiah. Karena utang mereka lama, kemudian ternyata mereka tidak berhasil, mereka tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian si lintah darat berbuat baik kepada mereka. Dia menghapuskan hutang mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan pada Simon, kira-kira menurut kamu, siapa yang lebih mengasihi si lintah darat tersebut? Simon menjawab, ya jelaslah orang yang dihapuskan hutangnya yang paling besar, 75 juta tersebut. Tuhan Yesus bilang, betul jawabanmu. Waktu aku masuk rumahmu, kamu gak kasih air untuk aku membasuh kakiku. Tetapi wanita ini menyeka kakiku dengan air matanya, membersihkan kakiku dengan air matanya. Kamu gak ciumi aku. Tetapi wanita ini gak henti-hentinya mencium kakiku. Kamu gak memberikan minyak mengurapi aku. Wanita ini mengurapi aku. Dan kalau kisah ini kita baca dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 47. Nah, sekarang kita baca ayat 47-nya. Ayat 47 sampai 47 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat baik. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat baik. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan begini, Maria, dosa yang dia dikenal sebagai perempuan berdosa, yang banyak dosanya itu, Tuhan Yesus katakan itu sudah diampuni. Karena dia merasa sudah diampuni oleh Tuhan, ekspresinya dia secara otomatis, berterima kasihnya dia mengasihi Tuhan lebih, dia berbuat baik kepada Tuhan lebih lagi. Jadi orang yang diampuni sedikit dosanya, sedikit untuk berbuat kasih. Itu maksudnya Tuhan. Jadi ternyata perbuatan baik kita itu sebenarnya lahir dari mengalami perbuatan baik Tuhan. Sehingga kita hanya bisa memberi apa yang ada pada diri kita. Kita hanya bisa menceritakan apa yang telah kita alami. Kita hanya bisa melakukan apa yang telah kita lihat dan rasakan. Yang kedua, performance, berbuat baik atau cara hidup yang baik kita. Yang kedua adalah bagi diri sendiri lebih. Tujuannya untuk diri sendiri kita lebih dahulu, baru kemudian orang lain, termasuk musuh atau pembenci kita. Amsal 11 ayat 17 mengatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Pertama kita harus belajar, pertama kita harus berlatih, pertama kita harus terbiasa untuk berbuat baik terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi contohnya untuk sekarang, seperti masa sekarang ini, bagaimana kita berbuat baik, berlatih atau membiasakan diri berbuat baik bagi diri sendiri. Contohnya gampang. Pertama, pakailah masker. Jagalah kebersihan hidup kita.
berolahraga teratur, makan dan minum yang sehat teratur, beristirahat secara cukup, manage our stress. Jadi mengatur stres kita, kemudian ampuni diri sendiri, tidak terlalu keras pada diri sendiri, puji diri sendiri walau ada sedikit pencapaian atau perubahan yang sedikit, sabar melakukan diri sendiri, rayakan keberhasilan atau pencapaian diri sendiri, terima diri sendiri apa adanya, positif terhadap diri sendiri, lindungi diri kita sendiri, perkatakan hal yang baik terhadap diri kita sendiri, dan sebagainya. Sekali lagi, saya katakan bahwa harus latihan, harus terbiasa. Ini harus dibikin, ditanggulangi, harus dikerjakan secara terus-menerus. Sehingga kalau itu sudah menjadi bagian dalam diri kita, kalau kita sudah terbiasa, kalau kita sudah terlatih, maka untuk berbuat baik kepada orang lain itu merupakan hal yang otomatis, hal yang mudah sekali untuk kita kerjakan. Nah, fakta yang terjadi saat kita menolong atau berbuat baik kepada orang lain, ternyata sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itulah tindakan kita yang paling egois. Berbuat baik kepada orang lain, efeknya menyenangkan diri kita sendiri. Lukas 6 ayat 27 mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kesadaran yang harus kita kembangkan saat kita berbuat baik kepada orang lain adalah kita sedang berbuat baik kepada Tuhan. Itu adalah ekspresi syukur kita atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jadi karena fokus buat Tuhan, kita tidaklah begitu penting, bagi kita tidaklah begitu utama perbuatan baik kita kepada siapa, mau bagaimanapun jenis orangnya, tidak masalah. Karena kita fokus berbuat baik untuk Tuhan. Yang ketiga, performance atau berbuat baik atau cara hidup baik yang bagaimana? Yang ketiga, dalam ruang lingkup kebenaran. Dalam ruang lingkup kebenaran. Karena di luar kebenaran hanya akan ada kepalsuan, perbudakan, sihir atau kendali. Jadi berbuat baik yang bagaimana? Berbuat baik yang benar. Sulit mudahnya, susah gampangnya berbuat baik yang benar hanyalah pada kebiasaan. Contoh, orang kebiasaan jujur sulit bagi dia untuk berkata bohong. Orang yang biasa bohong sulit bagi dia untuk berkata jujur. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada berbuat baik yang benar dengan cara menipu. Tidak ada berbuat baik yang benar dengan cara mencuri atau merampok seperti Robin Hood. Tidak ada berbuat baik yang benar dengan memanipulasi orang atas nama kebaikan dan sebagainya. Merupakan kerugian besar dan tidak ada kebenarannya bermaksud menolong orang lain dengan mengambil keputusan yang salah. Satu kali saudara saya waktu kembali ke mobilnya di parkiran, dia melihat mobil di sampingnya, sedan Audi warna hitam, terbuka kaca depannya, kaca pintu bagian penumpang depan. Lalu berinisiatif untuk melapor kepada security, tapi respon security hampir seperti tidak ada. Akhirnya dia berinisiatif, ambil keputusan, amankan barang-barang, ada berapa gadget di dalam mobil itu, dia simpan untuk dia, nanti kalau ketemu pemilik mobilnya dia akan kembalikan. Tapi singkat cerita, ada berbagai proses, mereka mereka akhirnya dituntut, diadukan kepada polisi. Selama 2 hari mereka harus datang kantor polisi untuk ketemu dengan si pengadu warga negara Irak. Dan ya udah, mereka berargumentasi, singkat cerita karena mereka berbuat baik. Mereka berbuat baik dan memang Tuhan lihat hati mereka. Singkat cerita, orang yang berusaha tuntut mereka akhirnya mencabut tuntutannya dan mereka dibebaskan. Jadi bagi saya itu merupakan kerugian besar, ambil rugi waktu mereka, nggak ada kebenarannya. Walaupun bermaksud menolong, berbuat baik pada orang lain, tapi keputusannya itu salah. Oke, yang keempat sekarang, bagaimana performance atau perbuatan baik atau cara hidup yang baik kita adalah yang keempat, merupakan budaya kerajaan sorga, gaya hidup kita, cara hidup kita. Nah, kata budaya dalam bahasa Inggris itu culture, dari asal kata kultus atau cult yang mengandung pengertian pengabdian besar kepada seseorang, sesembahan. Kita akan menyerupai siapa yang kita sembah.
Perbuatan kita akan memperlihatkan siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Jadi kita berbuat baik atau punya cara hidup yang baik itu dari Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau kita praktekkan budaya kita, gaya hidup kita, cara hidup kita, itu semua akan berjalan alami. Apa terlihat apa adanya, murni, tulus, jujur, tidak ada rekayasa atau settingan seperti para selebritis, bahkan tidak ada kemunafikan. Orang yang berbuat baik dengan kemunafikan sebenarnya ada upah mereka sendiri. Yang kelima, performance atau perbuatan baik kita dan cara hidup baik kita. Yang kelima adalah apa? Performance-nya adalah menyatakan bahwa satu-satunya jenis stok kita. Artinya gini, tidak ada stok yang lain dalam kehidupan kita kecuali berbuat baik. Bukan kita tidak bisa berbuat jahat, kita mantan penjahat. Orang-orang yang mudah sekali berbuat jahat. Tetapi kemudian kita telah disentuh Tuhan dan kita lebih memilih untuk berbuat baik. Jadikan itu identitas kita. Jadikan itu DNA kita. Tuhan bahkan ajarkan saat diperlakukan tidak baik, bahkan sampai mau dibunuh, tetap kita jadi orang baik, berbuat baik, memberkati orang yang jahat dan sebagainya. Sengaja maupun tidak, pastilah jiwa kita akan tersiksa, menderita, atau kesakitan saat kita berbuat jahat. Waktu orang berbuat jahat terhadap kita, balasan kita hanyalah berbuat baik, karena kita tidak punya stok perbuatan jahat. Kita akan sampai pada level, kita akan sampai pada satu tingkatan di mana kita akan berkata, lebih baik bunuh saya saja daripada saya disuruh berbuat jahat. Mustahil bagi saya untuk khianati diri saya sendiri. Ternyata kalau kita memiliki stok perbuatan baik saja dalam kehidupan kita, ini juga akan sangat mempengaruhi cara kita memberi penilaian terhadap orang lain. Komentar kita akan positif, tidak ada hinaan, cemooh, menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Karena kita telah terbiasa hanya melihat hal baik dalam diri orang. Walau kenyataannya kita tahu kelemahan orang itu. Tetapi kelemahan itu bukanlah hal utama bagi penilaian kita. Akibatnya, orang yang mendengarkan penilaian kita terhadap orang lain akan tahu sebenarnya nilai kehidupan kita. Kembali lagi, Tuhan Yesus akan ditinggikan. Pihak ketiga akan tahu nilai hidup saya saat saya berikan penilaian terhadap pihak kedua. Cara kita menilai, itulah nilai kita. Yang keenam, performance kita, berbuat baik, cara hidup kita baik. Yang keenam adalah hanya termotivasi atau bermuatan kasih. Tanpa termotivasi atau bermuatan kasih dalam perbuatan baik kita, maka kualitas performance kita tiada bedanya dengan orang dunia. Tidak ada spesialnya. Kita tidak berbuat baik karena harapkan orang berbuat baik pada kita atau tunjukkan buat banyak orang, maksudnya supaya orang melihat bahwa kita orang baik. Enggak. Karena kita semua sudah alami kasih Bapa lebih dahulu. Karena kita ini orang baik yang lahir dari Bapa yang baik. Itu bagian dari diri kita. Kita berbuat baik kepada orang termasuk musuh dan pembenci. Pada semua orang termasuk musuh dan pembenci kita. Bukan khusus bagi orang yang baik atau sayang pada kita saja. Tidak. Kita akan mampu kita akan mampu menunjukkan kasih yang di atas pemikiran manusia, di luar pemahaman manusia. Itu karena menjadi bagian, sudah menjadi identitas kita. Gampang sekali bagi kita. Tingkatan kasih kita bukan hanya sekedar memberi, tapi sudah sampai level pengorbanan. Satu kali waktu saya di daerah melayani, dan kemudian ada seorang pengamen bertobat melalui pelayanan tim kami. Nah, pengamen itu datang kepada saya karena saya pemimpin di daerah itu. Datang kepada saya, kemudian minta tolong bantu keuangan bagi saudaranya, bagi keluarganya. Saya nggak punya uang waktu itu. Dan kemudian saya lihat di plafon saya ada kipas angin. Dan kemudian di bawah ada karpet. Saya bilang, bawa barang ini, kamu copot, kamu bawa, kamu jual. Itu buat kamu. Lalu kemudian tidak lama cerita ini didengar oleh bendahara dan bendahara protes. Jangan biarkan orangnya seperti itu. Nanti bahasa Jawanya bilang tuman, nanti kebiasaan seperti itu atau ketagihan seperti itu terus. Dan saya bukan argumentasi, tapi saya sampaikan alasan saya. Kenapa saya bertindak demikian? Karena begini, saya berbuat baik buat orang itu, entah siapa dia. Itu sebenarnya saya lagi berbuat baik buat diri saya sendiri. Saya jelaskan buat orang tersebut.
Nah, itu yang saya bagikan. Kita nggak punya, tapi kita ya berkorban bagi orang lain. Ikatan kasih seperti itu. Pasti ya plafon udah nggak ada kipas lagi yang kita butuhkan, dan juga karpet udah nggak ada lagi. Ya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Upah waktu kita berbuat baik atau punya cara hidup yang baik, yang terjadi adalah kita akan menerima upah. Karena Tuhan adalah Tuhan pemberi upah. Nah, upah kita apa? Dari cara hidup yang baik atau perbuatan baik kita. Sesuai dengan Roma 2 ayat 9 sampai 11, upah kita yang pertama adalah kemuliaan. Kemuliaan merupakan karakter ilahi. Kemuliaan merupakan kualitas hidup yang berkualitas, yang berbobot. Orang akan lihat itu, orang akan berikan penghormatan. Yang kedua adalah kehormatan. Kehormatan bukan karena kita mencari kehormatan, tapi otomatis kita akan dihormati karena kita biasa berbuat baik, mempunyai cara hidup yang baik. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan damai sejahtera. Jadi berbuat baiklah. Kalau ingin damai sejahtera, berbuat baiklah. Upah kita bukanlah penderitaan atau kesesakan selama kita berbuat baik. Tidak. So, jangan bosan berbuat baik, mumpung ada kesempatan. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mother Teresa of Calcutta, Ibu Teresa pernah menulis, ditemukan tulisan di dinding tembok rumahnya mengatakan demikian. Orang-orang sering keterlaluan, tidak masuk akal, dan mementingkan diri sendiri. Tetaplah ampuni mereka. Jika Anda berbaik hati, orang mungkin menuduh Anda egois, bermaksud terselubung. Tetaplah berbaik hati. Jika Anda sukses, Anda akan memenangkan beberapa teman palsu dan beberapa musuh sejati. Tetaplah sukses. Jika Anda jujur dan tulus, orang mungkin mencurangi Anda. Tetaplah jujur dan tulus. Apa yang Anda bangun bertahun-tahun, seseorang dapat menghancurkannya dalam semalam. Tetaplah membangun. Jika Anda temukan ketentraman dan kebahagiaan, orang mungkin akan cemburu. Tetaplah berbahagia. Kebaikan yang Anda lakukan hari ini seringkali akan dilupakan orang-orang besok. Tetaplah berbuat baik. Berikan kepada dunia apa yang terbaik yang Anda miliki. Dan itu mungkin tidak pernah akan cukup. Tetaplah berikan yang terbaik yang Anda miliki. Pada akhirnya Anda akan mengerti bahwa ini antara Anda dengan Tuhan. Bagaimanapun tidak pernah antara Anda dengan mereka, dengan dunia atau orang lain. Ini antara Anda dengan Tuhan. Kita berbuat baik dianggap bodoh mungkin, disalah mengerti mungkin, dikatakan munafik, dikatakan apapun yang tidak baik, tetaplah berbuat baik. Karena berbuat baik kita menderita, ditekan, tidak apa-apa, tetap berbuat baik. Film Pay It Forward, seorang anak yang terinspirasi bagaimana mempengaruhi dunia, dia berusaha memulai dengan bagaimana dia berbuat baik kepada 3 orang saja. Dia berbuat baik buat satu orang pencandu narkoba, buat gurunya yang mukanya kena penuh parut kebakaran, dan buat mamanya. Dia mulai dari situ saja. Nah, ternyata di film itu banyak kehidupan tersentuh saat berjumpa dengan perbuatan baik. Entahkah pada awalnya tidak percaya mereka, curiga seperti orang sekarang, heran lihat ada perbuatan baik, anggap tidak layak menerima perbuatan baik, tapi kemudian mereka mulai penasaran, mereka mau cari tahu, loh kenapa kok ada perbuatan baik ini menimpa mereka, ada buat mereka atau dari orang tersebut. Dan ternyata yang terakhir mereka akan lakukan hal yang sama, yaitu berbuat baik. Kemudian singkat cerita anak itu mati, sejauh mata memandang waktu dia meninggal. Orang-orang datang berterima kasih buat apa yang dia lakukan. Orang akan cenderung berubah menjadi lebih baik saat menerima perlakuan baik. Dengarkan ini, perbuatan baik itu menular. Perbuatan baik itu menular. So, Christianity is all about performance. Christianity is all about performance. Kekristenan hanya merupakan semuanya ini kita harus tampil. Karena apa yang kita kerjakan, performance yang kita tampilkan itu mempertontonkan iman kita.
Performance kita akan menyingkapkan identitas dan budaya kita. Performance kita akan menceritakan apa yang telah kita alami. Performance kita akan memperjelas keberpihakan kita. Performance kita akan membeberkan apa yang kita miliki. Performance kita akan memandu orang lain mengalami Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, kapan terakhir kita berbuat baik pada orang lain? Saat membantu orang lain sampai bertobat, hidupnya berubah atau dipulihkan, atau mengalami terobosan kehidupan, kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Rasanya tidak bisa dinilai dengan apapun termasuk dengan uang. Bahagianya, sukacitanya tidak terkatakan, tidak terjelaskan. Ayo, segeralah perform, tampil, Bapak Ibu Saudara, bangun, bangkit, tampil. Kenapa? Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Bapa dinyatakan. Roma 8 ayat 19. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang rindu kami tampil supaya Bapa dipermuliakan. Orang harus lihat apa yang kami kerjakan. Orang harus tahu identitas kami. Orang harus tahu budaya kerajaan sorga. Orang harus tahu cara hidup kami. Apa yang terjadi dalam diri kami. Apa yang sudah kami alami. Banyak mereka harus lihat bahwa Tuhan itu hidup. Bantu kami Tuhan. Dari hidup kami, keluarga kami, orang sekitar kami, sahabat Tuhan. Dan orang sejauh mata memandang akan tersentuh oleh perbuatan baik. Karena Tuhan mau kami perform Tuhan. Terima kasih Bapak. Kemampuan dan itu semua hanya karena kasih karunia. Dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau. Terima kasih ya Bapak. Demi nama Yesus. Amin. Kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Shalom, puji nama Tuhan. Saya bisa menikmati semua kebaikan Tuhan 20 tahun ini, di mana proses itulah yang menjadikan saya hingga hari ini dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam kehidupan saya. 20 tahun proses yang luar biasa, diawali dari proses kehamilan saya mengalami preeklamsia, keracunan hormon di dalam kehamilan, tensi yang tinggi, badan saya yang gak karu-karuan, bengkak-bengkak, bahkan tidak bisa menikmati banyak hal karena dari 7 bulan itu mungkin hanya 1 bulan, 2 bulan yang sehat, selebihnya tidak sehat. Tapi itulah proses yang Tuhan izinkan. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa karena ternyata tensi yang tinggi itu sangat menakutkan. Saya belum pernah mengalaminya, dan proses itu yang membuat saya semakin melihat bahwa di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau saat itu saya nggak lemah, saya nggak tahu bahwa kuasanya Tuhan sempurna. Karena sebagai manusia, saya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan dari dunia ini. Tapi ternyata 7 bulan waktu yang cukup mengubahkan hidup saya untuk bergantung kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ayat yang menjadi kekuatan buat saya. Bukan hanya 7 bulan proses kehamilan, pada proses kelahiran juga sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Belum lagi saat itu kita sedang berencana untuk pindah tempat, pindah negara. Banyak hal yang kita harus urus, banyak hal yang harus kita persiapkan. Tapi di dalam persiapan itu, proses 7 bulan itu luar biasa. Sampai dengan kelahiran pun tidak mudah. Untuk bisa menurunkan tensi yang tinggi itu memerlukan waktu 2 tahun. Dan disitulah saya terus cari Tuhan. Saya terus berdoa, tengah malam saya telepon. Ada hotline di TV-TV yang memberikan nomor telepon untuk kita minta didoakan. Saya hampir tidak bisa tidur karena badannya gak enak. Dan itulah waktu di mana Tuhan memulihkan, mengubahkan saya, dan seperti janjinya bahwa aku akan memegang tanganmu dan membawa kemenangan bagi saya. Inilah kemenangan yang saya peroleh. Tidak sempurna, saya bukan orang yang baik, tapi Tuhan pilih saya. Saya bukan orang yang pantas, tapi Tuhan pilih saya. Tuhan pilih, Tuhan panggil. Dan sekarang ini Tuhan mengutus saya untuk melayani lebih lagi. Jatuh dan bangun, ya. Masih khawatir, masih bimbang, masih ragu. Tapi inilah peneguhan. 20 tahun Tuhan membawa saya keluar dari ketidaktahuan saya. Tuhan membawa saya dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Dan lebih lagi saya menerima kemenangan itu bersama dengan keluarga, sahabat,
dan jemaat semuanya, kita sama-sama melayani Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat keluarga, buat sahabat yang terus menjaga, melindungi, mendoakan, dan sama-sama dalam proses 20 tahun yang lalu itu. Tanpa keluarga, tanpa sahabat, tanpa doa-doa kalian, saya nggak akan mungkin bisa berdiri hingga hari ini. Dan inilah doa kita semuanya, kita bergandengan tangan. Kita tetap terus melakukan semua hal yang baik. Segala sesuatu yang kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Kita melakukannya buat Tuhan, bukan untuk manusia. Dan inilah hidup kita, inilah keluarga kita, inilah pelayanan kita, inilah gereja kita, inilah semua apa yang ada pada kita. Kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita melayani buat Tuhan. Kalau kita bekerja buat Tuhan. Kalau kita belajar, sekolah, buat Tuhan. Kalau kita melakukan usaha, semua buat Tuhan. Kalau kita membersihkan rumah, itu juga buat Tuhan. Membersihkan meja kita supaya gak berantakan, itu juga semua buat Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang baik, untuk itu kita beres-beres apa yang menjadi sampah, terutama pikiran-pikiran kita. Kalau kita mau diubahkan, saya belajar bagaimana pikiran kita dulu dirubah. Karena dari pikiran-pikiran itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Kita stop melakukan hal yang gak baik, disiplin, dan semuanya kembali lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa semua yang Tuhan jadikan buat saya itu semuanya baik. Tidak ada satupun yang gagal, sempurna, seturut dengan waktunya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Jemaat Tuhan GKS Sudirman. Terima kasih karena kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, bisa menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman. Dan nanti para pendoa, diaken dan gembala akan mendoakan jemaat Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan siang hari kami dapat beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Stanley Tahapari boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Stanley beserta keluarga, berkati pelayanannya dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Gereja Kemuliaan Sion, Bapak Gembala senior kami, Bapak Bunadi beserta keluarga. Engkau melindungi dan memberkati.
Ibu Gembala kami, Ibu Seliana Sorongan beserta keluarga, Engkau memberkati dan melindungi mereka semua. Engkau memberkati pelayanan dan pekerjaannya. Kiranya Engkau buat mereka berhasil. Engkau memberkati dan melindungi Bapak Odi beserta anak-anak. Mereka aman dalam perlindungan-Mu. Engkau juga memberkati semua diaken di gereja kami. Engkau melindungi mereka beserta keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk semua pengerja yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah live streaming hari ini. Mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua jemaat kami. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai semua jemaat, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau angkat bebannya. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan, ada kelepasan, dan ada kedamaian. Kami juga berdoa untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati mereka berlimpah-limpah, dan persembahan yang telah diberikan Tuhan berkati untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin beserta jajaran pemerintahan. Kiranya hikmat daripada-Mu menyertai mereka dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Kami juga mohon pertolongan-Mu dalam menghadapi pandemi corona yang terjadi saat ini. Kiranya para medis, dokter, suster yang bagian di garis depan, Tuhan Yesus beri mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu untuk kami. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya akan terus menyertai, memimpin kita, dan memberkati kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam